Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Wijaya dengan NIM 0514583358. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah basis data. Nah, di sini saya diperintahkan untuk melakukan praktikum transaksi. Langsung saja kita membuat programnya dengan membuka aplikasi XM Control Panel dengan start, lalu kita pergi ke admin. Untuk langkah-langkahnya di sini kita diperintahkan atau menurut dalam modul. Yang pertama kita diperintahkan membuat perintah commit, lalu membuat rollback, dan yang ketiga membuat checkpoint, dan yang keempat membuat trigger. Ya, dan ini sudah masuk ke sini. Dan lalu kita akan memulainya dengan menambahkan nama pasien. Nah, di sini sebelumnya sudah dibuatkan tugas 2 yang sebelumnya sudah dibuatkan, dan kita akan melanjutkannya dengan di sini akan membuat perintah commit, yaitu menambahkan nama pasien ke dalam tabel ini, ke dalam tabel pasien. Nah, kita langsung saja memulainya dengan routine. Oke. Sebelumnya kita cek dulu nama pasien. Di sini ada nama pasien yaitu berjumlah 4 orang. Dan kita akan menambahkannya dengan membuat perintah commit. Langsung saja di routine, create new routine. Dan di sini contoh namanya transaksi 1. Parameter drop, lalu kita buatkan ininya. Nah, yang pertama kita langsung saja membuat perintahnya seperti ini. Lalu kemudian di sini saya akan jelaskan, yaitu insert into pasien. Oke, sudah berhasil. Coba kita execute. Nah, ini sudah ditambahkan ya, dengan tadi menambahkan nama cuti. Tetapi di dalam nama pasien belum ada nama tersebut dan belum muncul. Bukan belum ada, tapi belum muncul ya. Oke, karena itu maka kita akan perintahkan dengan perintah commit seperti ini. Kita perintahkan nama commit. Oke. Nah, ini sudah berhasil. Coba kita execute. Oke, kita cek di nama pasien. Ya, nama tuti sudah ditambahkan ya dengan ID 9820. Sedikit menjelaskan, perintah commit itu adalah untuk menampilkan nama yang sudah kita masukkan. Sebagaimana dijelaskan, commit adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Sebagai contoh, akan membuat store procedure dengan sebuah perintah commit dengan memastikan data pada tabel pasien. Nah, ini
commit itu adalah memunculkan atau menampilkan pada data pada tabel tersebut ya. Oke, kita langsung lanjut. Yang kedua yaitu perintah rollback. Lanjut lagi, create new. Kita akan beri nama transaksi 2. Transaksi 2. Dan parameter drop. Lalu kemudian kita masukkan programnya. Oke, di sini akan menambahkan nama pasien, yaitu bernama Sari dengan ID 9820 yang tadi kita tambahkan. Tetapi di sini ada perintah rollback. Rollback itu adalah untuk menggugurkan data yang akan dimasukkan. Rollback yaitu digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Hal tersebut berguna jika ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Namun perlu diingatkan bahwa pernyataan rollback akan berpengaruh jika perintahnya sedang berjalan belum commit. Nah, ini kita akan contohkan seperti ini. Oke. Kita langsung saja go. Coba execute. Oke. Tadi sudah kita membuat nama dengan rollback ya, tapi kenapa di sini tidak muncul, yaitu karena itu rollback ya. Perintah rollback itu untuk menggugurkan ya, atau untuk mengulang kembali, atau data yang diinput itu tidak jadi. Langkah selanjutnya yaitu membuat rollback ini. Bagaimana caranya atau bagaimana prosesnya jika suatu input data rollback tetapi dia akan melanjutkan? Contohnya seperti ini ya. Oke. Di sini sudah dibuatkan, sudah dimasukkan ini programnya ya. Kita akan membuatkan nama dengan ID 9821. Ini nama pasien yang akan ditambahkan. Kemudian dengan perintah rollback ini tidak jadi, dan mengupdate nama pasien atau menginsert yaitu bernama Sari dengan 9820. Bagaimana yang terjadi? Kita go. Oke, bagaimana yang terjadi? Kita go. Oke, kita mencoba execute. Oke, nah ini sudah ditambahkan ya, yaitu data yang tadi diinputkan 9821 itu merollback, kemudian dia tidak kembali atau tidak memutuskan, tetapi dia melanjutkan data yang sebelumnya diinput, yaitu 9820 dengan ini, dengan hasil yang seperti ini. Dengan lanjut kemudian yaitu langkah ketiga, yaitu membuat checkpoint. Kita di sini membuat nama transaksi 3. Parameter drop. Kita masukkan perintahnya seperti ini. Nah, di sini saya akan menjelaskannya terlebih dahulu, yaitu langkah checkpoint. Langkah checkpoint ini merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Seperti yang telah Anda pelajari bahwa suatu perintah rollback adalah membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Namun supaya sebuah transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal. Akan tetapi bisa dikembalikan ke posisi tempat checkpoint terakhir. Oke, kita lanjut. Saya akan menjelaskannya seperti ini. Dengan perintah seperti ini,
di mana yang kita input yaitu 3 data. Yang pertama 9822, ID 9822, 9823 dan 9824. Dan yang akan masuk yaitu ID 922. Kenapa? Karena ini membuat insert dan memerintahkan save point. Nah, yang kedua yang tidak termasuk, kenapa? Karena dia diperintahkan rollback. Dia tidak jadi, tetapi dia dilanjutkan perintah awal, kemudian dilanjutkan dengan perintah yang selanjutnya, yaitu ID yang selanjutnya 9824. Apa yang terjadi kita lihat. Oke, go. Kita coba execute. Nah, ini jadi sudah diinputkan 3 data, tetapi yang masuk yaitu 2. Yang satunya lagi itu tidak jadi karena diperintahkan rollback, yaitu menggugurkan data. Maka dari itu yang dimasukkan adalah 2 data ini. Itulah penjelasan dari artinya checkpoint. Lalu lanjut yaitu membuat trigger, yang dimana kita akan membuat tabel. Di sini misalkan menamakan transaksi obat ya, berjumlah 5. Trigger merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis. Event yang dapat digunakan yaitu memasukkan insert, perubahan update, dan penghapusan atau delete. Oke. Nah, di sini kita membuat tabel transaksi obat terlebih dahulu. Dengan ini kita membuat indeksnya yaitu primary. Oke, kita lanjut. Lalu jangan lupa untuk men-save. Oke. Data transaksi obat sudah dibuatkan. Kemudian kita akan membuat tabel lagi dengan nama file obat sama sininya 5 kolom. Lalu jangan lupa untuk men-save. Oke. Setelah dibuatkan, kita akan membuat ID index, yaitu yang terjadi pada transaksi obat dan pada obat. Kita terlebih dulu pada obat. Dan langkah selanjutnya yaitu membuat relasi. Ini adalah relasi yang sebelumnya kita buatkan, yaitu pada tugas 2. Kita langsung lanjutkan dengan menampilkan data yang tadi. Nah, setelah itu jangan lupa untuk men-save agar filenya disimpan. Kemudian langkah selanjutnya membuat relasi, yaitu ID obat. Oke. Kemudian ID pasien ke ID pasien. Oke. Dan jangan lupa untuk men-save. Nah, langkah selanjutnya yaitu mengisi data tabel
pada data obat. Nah, ini sesuai yang di sini ya. ID obat, kode obat, nama obat, harga, dan stok. Buatkan satu lagi. Yaitu langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat sebuah transaksi. Nah, di sini transaksi kita akan mencobanya. Di sini karena sudah dibuatkan ya. Nah, ini sudah dibuatkan. Dengan seperti ini kita akan mencoba transaksi. Untuk menambahkan perintahnya terlebih dahulu, kita akan coba. Nah, ini penjualan, kita akan membuat data penjualan, lalu kemudian buatkan programnya terlebih dahulu seperti ini. Setelah itu kita go. Nama ininya transaksi obat ya. Oke, sudah berhasil. Dan lalu kita lihat hasil dari sininya. Nah, kita akan membuat transaksi seperti yang tadi. Pergi ke insert dengan nama ID transaksi yang ke-1, ID-nya 002, jumlah 3, dan tadi satuannya 15.000 dengan total harga 45.000. Oke, kita go. Apakah hasil obatnya itu berkurang apa tidak? Nah, dan ini sudah berkurang. Oke, praktikum yang ini sudah beres dan berhasil. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.